tidak ubah hormat karena ketua BPD semua hormat. Kita tinggal melanjutkan apa yang disampaikan oleh BPD. Bapak Ibu, terkait dengan persoalan dana desa atau prioritas penggunaan dana desa tahun 2023, tentu sebelum kita memprioritaskan apa yang sudah diputuskan dalam musyawarah penyusunan draft RKPDes, tentu kita akan mengacu pada prioritas apa yang kita akan lakukan di tahun 2023. Yang pertama, kami ingin menyampaikan terkait dengan peraturan Menteri Desa nomor 8 tahun 2022, prioritas penggunaan dana desa tahun 2020, peraturan Menteri Desa nomor 8 tahun 2022. Yang pertama, menyangkut pemulihan ekonomi nasional yang dilaksanakan berdasarkan hak kewenangan desa. Kemudian yang kedua, program nasional yang dilaksanakan berdasarkan hak kewenangan desa. Dan yang ketiga, mitigasi dan penanggulangan bencana, baik bencana alam maupun bencana non-alam. Itu yang perlu kita harus ketahui, karena ini yang menjadi pedoman kita dalam penentuan prioritas penggunaan dana desa tahun 2023. Sehingga kami berharap kepada Bapak Ibu sekalian, ketika kita ingin menentukan mana-mana yang prioritas, tentu kita harus mengacu di 3 poin tadi. Menyangkut ekonomi, menyangkut program nasional, dan menyangkut mitigasi dan penanggulangan bencana baik alam maupun non-alam. Apa-apa yang menyangkut program nasional, salah satu contoh yang perlu kami sampaikan, yaitu menyangkut pencegahan konvergensi stunting. Minta tolong kepada teman-teman untuk hasil rembuk stunting, tolong ditampal dulu. Ini rembuk stunting taruh di sini. Nah, kenapa Bapak Ibu? Karena stunting ini adalah merupakan prioritas atau program nasional terkait dengan persoalan generasi. Persoalan generasi hari ini tidak sehat. Maka negara ini merubah republik ini tergantung dari generasi. Sehingga menjadi prioritas, menjadi program nasional yang dilaksanakan berdasarkan hak kewenangan desa. Salah satunya adalah menyangkut stunting. Kita bukan persoalan mengobati, karena saya tahu pengumuman tidak ada stunting pengumuman. Tetapi yang dilakukan adalah bagaimana mencegah jangan sampai di sini nantinya ada stunting. Kemudian terkait dengan pemulihan ekonomi nasional, tentu kami berharap bahwa apa yang kita bangun itu betul-betul bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang ada di desa. Jangan sampai kemudian kita mengusulkan sesuatu yang tidak memiliki nilai outputnya, tidak ada outcome, tidak ada outputnya, tidak ada nilai manfaatnya. Jadi kami berharap apa yang kita akan usulkan hari ini, bukan usulkan ya, kita akan prioritaskan hari ini betul-betul dapat dirasakan dan dapat bermanfaat, dapat menciptakan lapangan kerja bagi warga masyarakat. Kemudian yang terkait dengan persoalan bencana, mitigasi dan bencana alam, baik alam maupun non-alam. Perlu kami sampaikan bahwa untuk salah satu pencegahan terjadinya bencana non-alam, yaitu kemarin kita baru selesai dilanda oleh COVID-19. Perlu kami sampaikan bahwa peraturan Menteri Desa nomor 8 tahun 2022 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2023, bahwasanya untuk COVID-19 atau pemberian bantuan langsung tunai melalui dana desa tinggal kepada warga masyarakat miskin ekstrim. Jangan salah, kita lebih kepada fokus pada penerima atau warga masyarakat yang miskin ekstrim, yang ukurannya akan dibahas oleh desa itu sendiri. Salah satu contoh, kalau ada di kalangan keluarga kita hari ini yang mungkin ada salah satu anggota keluarga yang sakit-sakitan, tidak kunjung sembuh karena penyakit penahun, itu bagian dari perhatian kita. Supaya tujuan kita bukan lagi pada persoalan bencana non alam, tetapi pada persoalan pemulihan ekonomi nasional. Sehingga BLT hari ini tidak lagi menjadi prioritas untuk kepada warga masyarakat pada umumnya, tapi hari ini lebih kepada warga masyarakat yang betul-betul dia perlu dibantu, miskin yang betul-betul perlu dibantu. Sehingga yang lainnya, anggaran lainnya, tetap kita akan fokuskan pada kegiatan
pembangunan baik di bidang pemberdayaan maupun bidang pembangunan. Kita maupun pembangunan, kita akan kembali dulu meng-cross check terkait dengan persoalan hasil rembuk stunting yang telah kita sepakati, yang telah kita bahas kemarin. Salah satu contoh yang ada di depan yang perlu kami kembali pertegas kepada Bapak Ibu, bahwasanya untuk kegiatan stunting, karena kalau mungkin ada yang belum terlalu dibutuhkan atau memang sudah ada yang harus mendesak untuk dilaksanakan, karena secara otomatis untuk stunting ini akan menjadi prioritas pertama dalam penggunaan dana desa, karena terkait dengan program nasional. Berarti sasarannya kepada ibu hamil dan kepada rumah ibu hamil dan orang balita. Nah, apakah kemudian kita punya kader, punya data, mengetahui betul di rumah sini ada ibu hamil, MCK-nya tidak baik, konsumsi air bersihnya tidak baik, tidak pernah memeriksa kesehatan, orang DP bayi sakit-sakitan. Ini yang kemudian menjadi data kita, karena untuk pembangunan MCK sasarannya kepada ini warga masyarakat yang hari ini masyarakat itu lagi mengalami atau lagi hamil atau di rumah itu ada bayi. Kalau kemudian tidak, MCK-nya tidak sehat, konsumsi air bersihnya tidak baik, maka ini akan berdampak pada stunting Bapak Ibu. Kemudian terkait dengan persoalan BPJS, BPJS juga selesai, tapi keluarga yang bersangkutan tidak memiliki BPJS disebabkan karena yang tidak ada apa-apa, tidak memiliki kemampuan untuk urus BPJS. Apakah kemudian ini dibiarkan? Tentu tidak. Nah, olehnya pemerintah di sana harus hadir. Teman-teman kita hadirnya akan memberitahukan, pesan tadi ini masyarakat yang tidak ada doi, ibu ini lagi hamil. Nanti kalau tidak ada BPJS-nya, dikhawatirkan ketika dia melahirkan atau kemudian memiliki resiko tinggi terkait dampak dia melahirkan mau seperti apa, sehingga pemerintah akan mengadakan BPJS. Tetapi sasaran kita kepada umur 0 tahun sampai 2 tahun, mulai dari dalam perut sampai dia melahirkan batas 2 tahun. Selebihnya Bapak Ibu akan diserahkan kepada keluarga, karena sasaran kita adalah menyangkut stunting. Kemudian berikut kelas parenting. Orang ketika masuk 1 kali kelas parenting Bapak Ibu, di sini kan belum ada TK kan? Berarti kelas parenting ini bisa kita lakukan di agenda-agenda tertentu, kegiatan ibu-ibu atau kegiatan-kegiatan yang terkait dengan di mana tempat berkumpul di masyarakat. Teman-teman kita tahun depan akan difasilitasi bagaimana kemudian kita akan melatih kader ini supaya dia memiliki pengetahuan tentang bagaimana memberikan sosialisasi atau mengkampanyekan kepada warga masyarakat pola hidup bersih, pola hidup sehat, bagaimana menjadi ibu hamil yang baik, bagaimana cara merawat bayi yang baik, bagaimana menjadi remaja yang baik. Kalau remaja kita sering anemia, itu potensinya ada di sini. Ini tuh harus diantisipasi Bapak Ibu. Nah, kelas parenting ini adalah kelompok di mana tempat perkumpulan warga masyarakat, terutama kepada ibu-ibu, lalu kader mereka datang memberikan penyuluhan, mereka datang untuk mengkampanyekan, mereka datang untuk mensosialisasikan bagaimana melaksanakan pola hidup sehat, terutama sasarannya kepada ibu hamil dan baduta atau bayi atau balita. Itu mungkin yang dapat kami jelaskan di sini. Tentu Bapak Ibu kami akan membacakan yang menjadi prioritas kita terkait dengan stunting. Yang pertama menyangkut kesehatan ibu dan anak atau disingkat dengan KIA. 1. Pemberian makanan tambahan, paling telur, kacang hijau, campur susu, baru jantan manis. Kasih bapain sedikit. Makanan tambahan. Kemudian yang berikut timbangan bayi dan timbangan dewasa. Dewasa hanya ditujukan kepada ibu hamil, baik kepada anaknya, bukan dewasa yang, karena ini kan kita bicara stunting, berarti 0 sampai 2 tahun. Kemudian berikut timbangan balita dan alat ukur tinggi badan, 1 paket.
Kemudian yang berikut, pemberian susu ibu hamil dan menyusui. Yang penting jangan kasih bapak-bapak. Kemudian yang berikut, pengadaan vitamin dan obat-obatan bagi bayi dan ibu hamil. Kemudian pengadaan alat ukur gula darah, kolesterol bagi ibu hamil. Kemudian menyangkut konseling gizi terpadu. Ini konseling gizi terpadu karena ini kan di usulan ini tabako campur. Yang seharusnya masuk di konseling gizi terpadu ini adalah pemberian makanan tambahan. Seharusnya dia masuk sini. Makanya ada kasih kode ke atas. Kemudian yang berikut menyangkut pemberian susu, konseling gizi, pengadaan vitamin, konseling gizi. Kalau masyarakat hamil punya bayi tapi MCK-nya tidak baik, maka harus diperbaiki. Itu apa? Mengantisipasi jangan sampai terjadi ini dalam generasi. Kemudian terkait dengan perlindungan sosial, ini yang diusulkan BPJS, tadi kita sudah jelaskan sasaran BPJS dan KIS, Kartu Indonesia Sehat. Kemudian menyangkut layanan PAUD, ini ada kelas parenting. Kelas parenting kalau di sini ada TK, pada saat ibu-ibu mau datang antar sampai anak-anak datang di sekolah, maka kalau 10 bayi anak-anak yang datang di sekolah, maka 10 juga ibu-ibu yang hadir. Sebenarnya di sanalah kemudian teman-teman kader akan memfasilitasi desa, memfasilitasi ibu untuk mensosialisasikan atau memberikan penyuluhan terkait dengan pola hidup sehat, cara merawat bayi yang baik menjadi